أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وشرع لنا الصلاة والزكاة والحج والصيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي وهب على الكبار إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن إبراهيم كان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة إلى آخر حديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para alim ulama, guru-guru agama, tetuha-tetuha masyarakat di lingkungan Masjid Al-Ikhlas yang ulun muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, adik-adik, jamaah salat maghrib, jamaah pengajian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena dengan nikmat umurnya, nikmat sehatnya, nikmat hidayahnya, nikmat taufiknya lah kita bisa hadir di majelis ini dengan niatan dan tujuan yang sama, libtigha'i mardatillah, semata-mata hanya mengharap ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan insyaallah kita pengikut beliau ila akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, minggu yang lalu sudah kita bicarakan tentang ikhtartu amrillahi ta'ala ala amri ghairi. Aku mendahulukan urusan Allah dibanding urusan-urusan yang lain. Ini kata-katanya Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabiullah Ibrahim ditanya li ayyi syai' ittakhazallahu khalila, sebab apa engkau diberi gelar dengan Khalilullah, kekasihnya Allah? Beliau menjawab, karena aku mengamalkan 3 hal. Kita baru membicarakan yang pertama. Yang pertama kata beliau, ikhtartu amrillah ala amri ghairi. Aku selalu mendahulukan urusan Allah baru urusan-urusan yang lain. Dan juga minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang ada seorang sahabat Rasulullah, walaupun baru malam itu menikah, yang bernama Hanzalah bin Abu Amir dengan Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul,
Tapi karena ada panggilan jihad menjelang subuh, dia tinggalkan istrinya, dia lari dengan membawa zirahnya, baju perangnya, berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena subuh itu ternyata Madinah dikepung oleh kafir Quraisy. Nah, ketika terjadi perang antara kafir Quraisy dan umat Islam yang terkenal dengan perang Uhud, 3.000 kafir Quraisy dengan 700 umat Islam, maka terjadilah ketidakseimbangan dan membawa kekalahan dalam sejarah bagi umat Islam. Dan salah satu di antara 70 syuhada Uhud adalah Hanzalah ibnu Amir. Hanzalah ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gisilul malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Jadi jenazahnya Hanzalah bin Abi Amir adalah dimandikan oleh malaikat, karena ketika perang usai kafir Quraisy pulang ke Makkah, kemudian jenazahnya Hanzalah bin Abi Amir itu seolah-olah terangkat lalu bercucuran air. Ternyata kata Nabi, beruntunglah Hanzalah karena dia dimandikan oleh malaikat, dimandikan dengan air muzun, air awan. Nah, ini terkenal, makanya kalau kita ziarah ke Madinah dan di makam syuhada Uhud itu ada daftar 70 orang-orang yang mati syahid, termasuk yang pertama adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan ada salah satu di antara 70 itu adalah Hanzalah bin Abi Amir tadi. Ini orang yang mendahulukan urusan Allah dibanding urusan-urusan yang lain. Nah, tinggal bagi kita sambil belajar, ulun sambil belajar juga kayak apa ketika panggilan Allah, khususnya panggilan salat, kita dahulukan urusan Allah baru urusan-urusan yang lain. Kalau sudah seperti itu, barulah kita bisa mendapatkan anugerah yang disebut sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran ada 4 doanya Nabiullah Ibrahim sebagai orang yang menjadi kekasihnya Allah. Jadi bukan berarti dengan menjadi kekasih Allah lalu beliau berbangga lupa dengan apa? Dengan segalanya. Beliau malah lebih rajin ibadah. Dalam surah Maryam ayat 41 kemarin ya. Apa yang di dalam Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ibadahnya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Termasuk dalam ibadah itu doanya juga luar biasa. Nabi Ibrahim punya 4 doa yang bagus. 4 doa. Salah satunya pada surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ini bagus sekali doanya. Rabbi habli minas salihin. Pendek dan ini maksurah, dan ini diamalkan oleh seorang nabi-nya Allah yang bergelar dengan khalilnya Allah, kekasihnya Allah. Doa beliau apa? Rabbi habli minas salihin. Tuhanku, anugerahilah hamba keturunan yang soleh. Jadi minta, di samping sidin sudah soleh, minta lagi anak cucunya soleh. Padahal dalam sejarah Nabiullah Ibrahim itu beliau berisi anak umur 86 tahun, Pak. Umur 86 tahun hanya berisi anak. Kawin lawas dan sidin. Makanya ketika beliau bersyukur dengan datangnya anugerah berupa anak, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibri
Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari. Ujar Sidin, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahi aku di hari tuaku. Di hari tuaku. Karena umur 86 tahun. Sidin nyer bayi si anak. Bayi si anak. Hanyar dapat anak. Doa Sidin ialah Rabbi habli minas salihin. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Setelah dapat anak, Sidin bersyukur, alhamdulillah, jar Sidin, di hari tuaku Allah masih menyayangi aku dengan menganugerahi aku. Apa anugerah yang disebut oleh Ibrahim dengan alhamdulillah? Ismail wa Ishaq, dua anak. Ibrahim mempunyai anak yang pertama Ismail. Kemudian 15 tahun berikutnya lahirlah adingnya Ishak. Jadi Ishak itu bedanya 15 tahun. Ibrahim punya bini pertama Siti Sarah. Kemudian yang kedua Siti Hajar. Yang duluan Siti Hajar. Karena ketika Siti Sarah merasa tidak mampu, beliau mencarikan istri untuk Nabi Ibrahim. Karena sudah akhirah. Kalau umur 80 tahun laki lah, 80 tahun bini bisa sepanan ya 60 tahunan lah, beda-beda lah. Kalau akhir itu kan artinya orang yang sudah apa bahasa sekarang, bahasa kedokterannya Pak, menopause ya. Orang yang tidak datang bulan lagi itu, orang yang tidak datang bulan lagi, itu yang disebut akhir. Nah, tapi ternyata dengan doa yang gigih Nabiullah Ibrahim, beliau diberi anugerah anak. Tapi umur Sidin ada beberapa pendapat, tapi yang paling banyak umur Sidin 200-an, 200 tahun. Lawas lah 200 tahun tuh. Umur 86 tahun bayi isi anak. Saikung, mbak pulang 15 tahun berikutnya datang apa? Ada pulang. Dan menurut sejarah kalau di kitab perjanjian lama ya, itu disebutkan setelah Siti Sarah meninggal, Nabi Ibrahim kawin lagi. Nah, kawin lagi lalu punya anak satu lagi, dan anaknya itulah yang melahirkan nanti keturunannya sampai yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Itu orang yang pertama kali menyambut Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah. Itu turunan dari anaknya Nabi Ibrahim, istri yang ketiga. Itu kalau menurut di beberapa sejarah. Kita tidak bicarakan itu. Kita doanya Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim berdoa, Inna Rabbi la sami'ud doa. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar doa. Amin. Nah, jadi kita kayak itu, jangan putus asa dengan doa kita kepada Allah. Sebetulnya doa itu tidak ada yang tertolak, Pak. Doa itu sebetulnya kadang-kadang kada dikabulkan, Bu. Cuma ada yang ditunda. Nah, ditunda. Karena kita kadang-kadang kada tahu. Yang tahu itu Allah kan, yang tahu Allah. Jadi kalau dikasih langsung barangkali kita bisa lupa dengan Allah, maka kadang-kadang ditunda. Jadi doa itu sebetulnya tidak ada yang ditolak. Karena Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Ada juga yang kada dikabulkan di dunia tapi nanti dibayar tunai di akhirat. Itu jadi doa itu sebetulnya tidak ada yang ditolak. Makanya kita harus pilih-pilih doa yang khususnya doa-doa maksurah. Yang maksurah itu yang dalam Quran sebetulnya, yang dalam Quran. Dan biasanya memang dari doa-doa dalam Quran itu jarang yang panjang-panjang, makanya mudah dihafal. Rabbi habli minas salihin. Ya, doanya benih. Ya Tuhanku, berilah hamba anugerah anak-anak yang saleh, keturunan-keturunan yang saleh. Kemudian ayat berikutnya, ini doa juga nih, ayat berikutnya ayat 40-nya, tadi ayat 39.
Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini juga doa bagus. Guru-guru kita rancak bacanya ini hendak sembahyang Pak. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, Rabbi ja'alni, jadikanlah aku muqimas salah wa min dzurriyyati, dan anak cucuku orang yang tetap istiqamah mendirikan salat. Makanya sampai-sampai Nabi itu menyuruh umur 7 tahun dah diajari salat kan. Muru auladakum bis salah, biasakan anakmu tuh salat ketika umur 7 tahun. Karena kita ingin anak-anak kita anak-anak yang tidak melalaikan salat. Karena di akhir zaman kata Allah akan datang satu kaum yang mereka melalaikan salat dan menuruti hawa nafsunya. Jadi ciri-ciri akhir zaman gini, ciri-ciri akhir zaman orang kada hendak lagi sembahyangan, nang kedua menurutakan kehendak nafsu aja. Nah, jadi kada kehendak akal lagi diturun, kehendak nafsu yang diturutakannya. Nah, kehendak nafsu. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ini ada pada surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian di ayat 41-nya masih dalam doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah aku dan ibu bapakku, waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan semua orang-orang yang beriman pada hari perhisaban, pada hari diadakan perhitungan amal. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu jauh-jauh sudah mendoakan kita orang-orang yang beriman di hari kiamat supaya diampuni oleh Allah, termasuk orang tuanya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim ini berdoa sebelum tahu bahwa orang tuanya itu kafir. Nah, kafir. Cuma ahli-ahli tafsir mengatakan yang kafir itu sebetulnya bukan orang tuanya Ibrahim. Nah, orang tuanya Ibrahim, tapi pamannya. Karena abah itu kan bisa pengertiannya tidak hanya abah kandung. Nah, jadi abah itu kita sama kan, kalau mamarinan kan kadang-kadang bapak itulah. Nah, lalu orang Banjar lalu Pak Kacil itulah. Nah, Pak Kacil. Kalau orang Jawa Pak D, Pak Le itulah. Nah, kita kalau hulu sungai kan Patuha, Pak Kacil. Nah, kalau Banjar Muara belum Julak itulah, Julak. Nah, paman itulah. Itu sudah Banjar Kuala. Kalau Banjar Hulu ya Pak Kacil, Mak Kacil, Patuha, Matuha itu kan. Nah, sebetulnya sama aja. Pak D, nah, Bu D, nah, Pak Le, Bu Le kan itu sama tuh. Jadi itu menurut beberapa tafsir bahwa yang kafir itu bukan abah kandungnya Ibrahim, tapi ya abah kita, Mama Rina itulah Marina. Tapi kita tidak terlalu, karena itu bukan bagian daripada rukun iman kita. Nah, itu aja kita menyikapi sebenarnya orang-orang moderat itu kada terlalu susah memahami agama, memahami agama. Kalau itu memang di luar daripada kaidah rukun iman, mau percaya atau tidak silahkan. Misalnya Nabi Isa hidupkah kada kawai ini itu dibawa di luar daripada kaidah rukun iman. Nah, kita ada yang mengatakan kada hidup, Mas, kada hidup, silakan. Ada mengatakan tetap hidup, silakan, karena itu di bagian daripada
di luar daripada rukun iman yang 6 itu. Kalau rukun iman yang 6 kada bisa ditawar-tawar. Itulah kita moderat ini kada terlalu. Jadi kada pati bingung tema memikirkan. Apalagi di saat-saat akhir ini kan terlalu banyak pertentangan antara umat Islam. Baik pemikirannya maupun dalam sisi-sisi ibadahnya. Ya kalau masalah yang cabang-cabang itu otomatis tidak akan bisa sama itu. Sampai kiamat ya pasti ada perbedaan. Jangan nganjar ulun dalam saat dengan beda mazhab. Sama satu mazhab pasti ada juga beda-beda. Kalau kita ngajinya kitab Sabilul Muhtadin Datuk Lampayan kan antara Imam Ramli dengan Imam Ibnu Hajar kadang-kadang ada perbedaan. Itu karena perbedaannya bukan masalah usul, bukan masalah pokok, tapi masalah furu', masalah cabang. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya di sini. Tapi ujar Ibnu Katsir ini tafsir yang paling bagus Ibnu Katsir, Pak. Ujar Ibnu Katsir itu Nabi Ibrahim itu berdoa sebelum diberitahukan Allah bahwa abahnya itu kafir. Maka Nabi Ibrahim tidak lagi mendoakan. Di tafsir yang lain tadi bahwa yang kafir itu bukan orang tua kandungnya, doang kandungnya. Kemudian yang ketiga, doanya Nabiullah Ibrahim ini sangat bagus dan ini dirasakan sampai sekarang doanya. Ada pada surah Al-Baqarah 126. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlaha minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ujar Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, ij'al hadza baladan amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Siapa? Apa kota mana yang didoakan, negeri mana yang didoakan oleh Ibrahim? Ternyata yang didoakan Ibrahim itu adalah Al-Makkatul Mukarramah. Jadi Makkah itu doanya Nabi Ibrahim menjadi doa yang sampai sekarang terjaga keamanannya. Warzuq ahlahu minas samarat, dan anugerahilah penduduknya dengan bermacam-macam buah-buahan. Padahal Makkah itu negeri gersang, Pak. Lagi gersang. Ya beda dengan Madinah. Madinah negeri subur. Tapi ada lagi negeri yang subur di Saudi itu, ada lagi yang subur. Taif. Itu memang juga doanya Nabi itu, Taif. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau ingin berdoa, ingin bermakam di Taif, dan ternyata beliau meninggal di Taif. Jadi kalau makamnya Abdullah bin Abbas ada Taif. Kalau di Taif itu semua tumbuh-tumbuhan ada, buah-buahan ada. Bahkan kebun-kebun bunga, kembang apa aja bu sana. Makanya parfum itu berasal dari sana. Parfum. Penghasil parfum di samping buah-buahan. Ya. Walaupun tidak menghasilkan buah-buahan, tapi semua negeri itu mensuplai ke Mekah. Makanya karena ini doanya Nabiullah Ibrahim. Kemudian man amana minhum billah wal yaumil akhir, jadikanlah orang-orang yang ada di dalamnya mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Karena tidak ada orang di sana kecuali ibadah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lilladzi bi Bakkah. Rumah yang pertama kali dibangun untuk menyembah Allah
untuk beribadah kepada Allah berada di Bakkah. Di Bakkah. Bakkah itu satu lembah di daerah Tihama yang sekarang disebut Mekah. Nah, karena beribu-ribu tahun Bakkah lalu berubah menjadi Mekah. Mekah. Kenapa disebut dengan Bakkah? Quran kan sebenarnya Bakkah. Quran Bakkah. Kemudian di ayat lain nanti ada Makkah lagi. Makkah. Bakkah itu dari kata bukaun. Bakkah. Bakkah itu kan air mata artinya. Jadi orang yang ke sana ya pasti akan mencucurkan air mata. Melihat Masjidil Haram. Pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram, apalagi melihat Ka'bah, itulah tidak langsung tawaf tapi berdiri memandang Ka'bah dengan doa Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan. Itu doa pasti akan terenyuh hatinya ketika dia melihat Ka'bah. Karena yang selama ini kita salat menghadapkan wajah kita, menghadapkan dada kita, badan kita ke Ka'bah. Ternyata Ka'bah di hadapan kita. Makanya kalau anugerah kita diberikan kesempatan ke sana, usahakan kalau salat di Masjidil Haram itu bisa memandang Ka'bah, itu yang paling afdal. Mandang Ka'bah. Ya otomatis kita harus ya lebih pagi, lebih cepat datangnya ke masjid kalau ingin salatnya bisa memandang Ka'bah. Menurut Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Ibrahim kana abdullah wa khalilah." Ujar Nabi kita, sesungguhnya Ibrahim itu adalah hamba Allah dan kekasih Allah. Jadi nang memadahkan bahwa Nabi Ibrahim itu Khalilullah, itu Nabi kita sebetulnya. Nabi kita. Jadi bukan mengada-ada. Jadi jar Nabi kita, Ibrahim itu adalah hamba Allah dan kekasihnya Allah. Wa inni Abdullah wa Rasuluh. Sedangkan aku hamba Allah juga dan Rasulnya Allah. Nah, aku ya Nabi kekasih Allah dan aku adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Wa anna Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim menjadikan Makkah sebagai kota suci. Kota suci. Jadi nang menetapkan Nabi Makkah itu kota suci pertama kali Nabiullah Ibrahim. Dengan batas-batasnya. Jadi Makkah itu memang luas tanah haramnya Pak. Makanya disebut tanah haram. Tanah haram itu pengertiannya tanah suci. Nah, tanah suci, bukan tanah yang haram dijajak ada. Beda dengan babi haram kan beda. Tapi kalau tanah haram itu tanah yang suci. Ya panjang, luas lah. Dari yang paling dekat batas tanah haram itu hanya di Tan'im. Tan'im itu batasnya adalah Masjid Aisyah, Masjid Tan'im. Itu sekitar 6 kilo dari Mekah. Itu aja yang paling parah batas tanah haram. Sebab kalau kita ingin berumrah itu harus keluar tanah haram mengambil niatnya. Nah, harus keluar tanah haram mengambil niatnya. Jadi yang paling parah dari Mekah itu batas itu Tan'im. Kemudian ada lagi di Ja'ranah. Ja'ranah sekitar 25 km. Kemudian ada lagi di Hudaybiyah. Ada juga di Nakhlah. Kemudian ada juga di
ahlat laban. Jadi batasan tanah haram itu sudah ada batas-batasnya. Yang jelas kalau batasan tanah haram itu penjagaan lebih ketat. Karena kalau sudah tanah haram itu kan dilarang berburu, dilarang berperang di tanah haram. Nah, termasuk dilarang orang-orang yang kafir. Orang kafir kada boleh masuk Mekah tuh, tidak boleh. Ya paling tidak disuruhnya baca syahadat dulu, baca syahadat. Baca syahadat. Jadi penjagaannya tuh. Wa inni haramtul Madinah ma baina jarnabi. Sedangkan aku menjadikan kota Madinah sebagai kota suci dengan batas-batas keduanya. Jadi yang menetapkan Madinah sebagai kota suci itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di batasnya itu ada tulisan Inggrisnya itulah, Inggrisnya Star of Haram Area itu di Madinah tulisnya Star of Haram Area. Jadinya batas tanah haram Madinah itu pas ada tulisannya, dan itu biasanya laskar berjaga. Luasnya lebih sempit daripada Makkah. Kalau Makkah tuh luas tanah haram. Kalau Madinah tuh sekitar 17 pal aja Pak. Luas tanah haramnya. Tanah haram Madinahnya tuh. Makanya dilarang mencabut pohon, berburu binatang. Yang bahari lokuan lah banyak binatang-binatang buruan itu. Tapi kalau inya masuk ke tanah haramnya kada boleh diburu, kada boleh dibunuh. Nah. Membawa senjata berperang, kecuali pohon itu mau ditebang diambil daunnya misalnya untuk onta tidak boleh. Kada ada larangan. Dan keistimewaan orang-orang di tanah haram Madinah itu, mereka selalu merasakan nikmatnya Madinah itu karena selalu didoakan oleh Rasul. Jadi tradisi orang Madinah, karena Madinah kan orang-orang agraris, orang-orang pekebun. Jadi aslinya seperti itu. Kalau Makkah itu pedagang, Pak, pedagang. Kalau Madinah agraris, pada perkebun. Jadi kalau sudah kebun kurma itu mulai panen, jadi orang Madinah itu berbondong-bondong memutikakan kurma nang paling baik diantar lawan Nabi, Pak. Diarayakan lawan Nabi lah ya kita. Nah, orang Nabi kita jual lah biasanya telah kita merasa jual. Bila imam mengatam tuh datang mengantari panguluk ka, mengantari tuan guru ka di kampung itulah. Nah itu. Dan biasanya minta doakan, berdoa. Zaman Nabi seperti itu juga. Jadi kalau sudah panen pertama itu dibawa ke hadapan Rasul, dan Nabi biasanya mendoakan, Allahumma barik lana fi samarina wa barik fi madinatina. Ya Allah, berkatilah korma-korma kami. Ya Allah, berkatilah Madinah kami. Itu saban kali panen korma. Dan biasanya Rasulullah itu mengambil satu, habis berdoa itu mengambil satu, tapi bakal dimakan sidin. Diserahkan siapa nang paling anum di antara nang hadir waktu itu. Kalau ada kekanakan sidin bari. Rasul itu penyayang dengan kanak-kanaknya, penyayang dengan kanak-kanak. Itu biasanya Rasulullah seperti itu. Jadi diambil sidin, habis didoakan. Nah, makanya doanya Rasulullah berkat Madinah itu. Sampai sekarang kan menjadi sentranya korma itu, nah Madinah. Sentranya korma itu Madinah. Kemudian berkatnya Madinah. Wa tilkal qubbatul hadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul gayaib. Makanya orang pasti berkeinginan untuk ke Madinah, sebab ke Madinah itu sama kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang keempat, doanya Nabiullah Ibrahim yang terakhir dalam Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini kita hafal juga nih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah apa yang kami perbuat, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ketika kita sudah berbuat, beramal, berkarya, maka tetap kita berdoa kepada Allah supaya ya orang bahari supaya berberkat itulah. Nah, berkat itu ya ziyadatul khair, supaya kebaikan itu terus berlanjut. Jadi kadangnya sekadar apa? ngarap berkah aja pangujar orang Jawa tuh ngarap berkah. Dia mengharap berkah itu. Sebetulnya berkah itu ziyadatul khair, sesuatu yang kebaikannya itu bisa berlanjut, terus menerus. Nah, jadi sama ketika kita bisa beribadah, berdoa, ya Allah terimalah. Apalagi bulan puasa itulah, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana tamim taksirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami salat kami, puasa kami, ibadah kami, tahajud kami, baca Quran kami, sujud kami, rukuk kami, kehusyuan kami. Sempurnakan kekurangan-kekurangan kami. Wah, lengkap benar pian bulan puasa itu doanya. Padahal dikembangkan dari doa Nabiullah Ibrahim. Al-Baqarah 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi ada 4 doanya orang yang dikasihi Allah. Pertama, minta supaya diberikan anugerah anak cucu keturunan yang saleh. Yang kedua, beliau berdoa tidak hanya sekedar berdoa menjadi anak yang saleh, berdoa supaya beliau dan anak cucu beliau orang yang selalu memegang ibadah salat. Artinya menjadikan salat sebagai ibadah utama. Kemudian yang ketiga, beliau mendoakan negeri sekitar tempat beliau, yakni Makkah, atau itu didoakan beliau menjadi baladan aminan, negeri yang aman, kemudian negeri yang makmur karena penuh dengan rezeki yang berlimpah. Kemudian doa beliau lagi ditutup dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah apa yang kami lakukan, karena Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan kita berataan. InsyaAllah kita sambung dengan yang kedua. Kenapa beliau menjadi orang yang dikasihi Allah di samping orang yang beribadah, orang yang mendahulukan urusan Allah baru urusan yang lain. Yang kedua, wa ma ihtamamtu bima taqabbalallahu li. Beliau tidak pernah bingung terhadap apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya insyaallah minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Hasbunallah ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atihil wasilatul fadilah wasyaraf wa darajatar rafi'ah wa basul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana ta'abudana tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.